Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tutorial bagaimana cara memasukkan pasien ke dalam bed perawatan. Setelah pasien dilayani di IGD dan akan dilakukan rawat inap, maka setelah pasien sampai di perawatan dan sudah dilakukan pengisian form transfer antar ruangan, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah memasukkan ke bed rawat inap. Caranya dengan masuk di menu rawat jalan, kemudian silahkan dicari pasiennya di menu keyword, bisa memasukkan nomor rekam medik. Dan setelah pasien ketemu, silakan diklik dan pastikan data yang ada di bawah ini yang diklik itu sesuai dengan form yang ada di atas. Kemudian silakan diklik kanan, kemudian kamar inap. Silakan pilih perawatan yang ingin ditempati pasien, misalnya perawatan cempaka. Misalnya pasien adalah kelas 1, silakan dipilih kelas 1 sesuai dengan bed yang ditempati oleh pasien. Jadi usahakan ini nomor bed ini sesuai yang ada di perawatan untuk memudahkan nanti kalau misalnya ada penjenguk pasien. Silakan diklik, kemudian ditindih spasi di keyboard. Kemudian isi diagnosa masuknya. Kemudian untuk tanggal dan jam silakan disesuaikan dengan kedatangan pasien di perawatan. Kemudian diklik simpan. Kemudian tutup. Berarti ini pasien sudah ada di bed perawatan cempaka kelas 1A. Maka setelah dimasukkan di dalam bed, maka semua yang menyangkut kebutuhan, misalnya pengkajian awal keperawatan, pengkajian awal medis, itu sudah bisa dilakukan oleh perawat atau dokter. Penginputan obat apa segala macam itu baru bisa dilakukan setelah pasien sudah dimasukkan ke dalam bed. Terus bagaimana seandainya ternyata kamar yang dipilih ini keliru atau salah? Seharusnya ini pasien adalah pasien kelas 3. Maka untuk memindahkannya itu, ini bisa diklik pasiennya, kemudian pindah. Di sini kan ada pilihan, ada 1, 2, 3, 4. Untuk pilihan yang sering digunakan di perawatan itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini untuk mengganti kamar, nomor 3 ini pindah perawatan. Sekali lagi, untuk nomor 2 itu digunakan hanya untuk mengganti kamar pasien, tapi kalau nomor 3 ini, kalau misalnya pasiennya ini pindah perawatan. Kita contohkan di sini, karena misalnya mungkin keliru memasukkan bed sebelumnya, harusnya ini kelas 3, maka caranya itu pilihannya adalah nomor 2. Kemudian silakan cari kamar, filter misalnya cempaka, dimasukkan di kelas 3A misalnya. Kemudian tindih spasi, kemudian yang lain ini tidak usah diubah, tanggal jam tidak usah, karena itu akan mengikut dengan jam masuk dan tanggal masuk sebelumnya. Karena ini cuma diganti kamarnya atau bednya. Kemudian diklik simpan. Maka otomatis bed pasien itu sudah sesuai dengan kelas pasien. Kemudian kasus yang ketiga adalah pasien ini dia pindah perawatan. Kalau pindah perawatan, maka yang harus dilakukan itu adalah sampai di perawatan, misalnya pasien ini dari cempaka pindah ke ICU misalnya, maka setelah sampai di ICU dan sudah dilakukan pengisian form transfer antar ruang, maka perawat di ICU itu melakukan pemindahan pasien ke dalam bed ICU dengan cara klik data pasien, kemudian pastikan yang di atas ini terisi sesuai dengan data pasien, nomor rekam medik dan nama. Kemudian di bawah ada tombol pindah, kemudian pilih opsi nomor 3 karena ini adalah
pindah dari Cempaka ke ICU. Kemudian pilih kamarnya, kemudian di sini bisa difilter ICU. Misalnya pasiennya ditempatkan di ICU bed 1 misalnya, nomor 1, kemudian tindih spasi di keyboard. Kemudian ini nomor 3, sesuaikan tanggal dan jam pindahnya pasien. Kemudian diklik simpan. Otomatis yang Cempaka tadi terhitung juga perawatannya dan sekarang pasien sudah pindah di ICU. Setelah pasien dirawat mungkinnya sekitar 1 hari atau 2 hari, kembali ke perawatan Cempaka lagi, maka dilakukan pemindahan lagi. Caranya sama tadi, klik nama pasien atau data pasien, kemudian klik pindah. Opsinya itu nomor 3 karena pindah perawatan, kamar. Pasien ini kembali ke Cempaka, masuk di kelas 3, misalnya dia di 3C, spasi, kemudian sesuaikan tanggal dan jam pindahnya sesuai keadaan pada saat itu, kemudian diklik simpan. Kemudian setelah dirawat berselang beberapa hari, pasien ini sudah pulang, maka perawat yang shift pada saat itu segera memulangkan pasien. Untuk penginputan billingnya, tindakannya itu tidak ada masalah, nanti bisa PIC atau perawat atau kepala ruangan itu mencari pasien yang sudah dipulangkan. Dari cara untuk memulangkannya itu, jadi ini segera pasien dinyatakan pulang atau sudah selesai dilakukan pengisian resume oleh DPJP, maka pasien segera dipulangkan di sistem. Jadi jangan sampai pasiennya sudah tidak ada di perawatan dan ini masih ada di pasien belum pulang. Caranya memulangkan itu, klik data pasien, kemudian klik di bawah menu tombol pulang, kemudian sesuaikan tanggal dan jam pulangnya pasien. Di diagnosa akhir ini bisa diisi, misalnya diisi deskripsi atau bisa dikosongi juga. Karena biasanya diagnosa akhir itu isinya adalah coding sebenarnya. Ini sudah masuk di coding ICD. Biasanya untuk memudahkan coder itu cuman diisi strip saja. Kita isi strip, kemudian di status pulang ini, misalnya pasiennya pulang dengan persetujuan dokter, silakan dipilih. Kalau misalnya atas permintaan sendiri, maka harus mengisi nanti form permintaan sendiri. Anggap ini karena pasiennya dipulangkan atas persetujuan dokter, kemudian sesuaikan semua tanggal pulang dan jam pulang, kemudian diklik simpan. Maka otomatis nanti si pasien ini akan muncul di bagian pasien pulang. Maka semua nanti perawatan yang sudah dipilih yang ditempati oleh pasien itu akan muncul dan di sini ada statusnya dari Cempaka pindah ke ICU, terus dari ICU pindah ke Cempaka lagi. Dan dari Cempaka ini pulang karena status pulang terakhir itu ada di Cempaka. Terus bagaimana seandainya ini ada kesalahan di lama perawatan? Anggaplah ini ada kesalahan. Maka untuk mengubahnya, untuk memperbagainya, jadi alurnya seperti itu tadi, pasien harus dipulangkan dulu sebelum melakukan perubahan lama inap. Kalau itu ada kesalahan lama inap yang dihitung oleh sistem. Maka caranya itu masuk di billing, kemudian ini ada pesan seperti ini, diklik no saja. Dari sini bisa diklik sembarang saja, kemudian klik kanan, ada di sini ubah lama inap. Kemudian di sini bisa dibenarkan lama inapnya kalau ada kesalahan nantinya.
karena ini cuma uji coba, anggaplah ini kita kasih satu-satu semua supaya tidak nol angkanya, kemudian diklik simpan, itu, maka akan terhitung billingnya. Ini cara untuk bagaimana memasukkan ke dalam bed perawatan dan pindah perawatan serta mengganti bed perawatan di perawatan rawat inap. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.